Nah, jadi gini, kalau terjadilah kiamat dalam waktu dekat, awak nak mati di ketika angin bertiup atau sudah itu? Lain tak ada nanggak lebih panjang pilihan ilmu. Lebih panjang tu kufar yang ini. Nah, jadi di saat kiamat itu datang, orang mukmin selamat dari peristiwa itu. Kenapa? Mereka telah tiada. Selagi ada yang masih berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kiamat belum terjadi. Kenapa? Karena ketika kiamat tiba, sebelum datangnya, di saat angin bertiup, angin sejuk sepoi yang lebih halus dan lembut dibandingkan sutra itu, telah menggenggam nyawa orang-orang beriman, walaupun sedikit keimanan saja di dalam benar-benar yang akan menghadapi dahsyatnya hari kiamat dengan segala peristiwa yang tidak terbayangkan, itu adalah kufar. Jadi kalau ingin selamat dari dahsyatnya itu, jago iman. Jangan dipadian iman itu dicuri orang. Dalam kondisi bagaimanapun, iman itu yang paling berharga. Jangan mau ditawar dengan apapun. Tawaran PT kah, jabatan kah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أتلوه عليكم فاستمعوا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. صدق الله العظيم. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Ia maha kaya lagi maha terpuji. Jika Ia menghendaki, Ia lenyapkan kamu semuanya dan Ia datangkan makhluk yang baru. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fatir ayat 15 dan ayat 16 kita baca sebagai iftitah, pembukaan, dan muntalak sebagai titik tolak pembahasan kita dan pengkajian kita pada pagi ini, melanjutkan
kajian aqidatul tauhid kita, di mana kita akan membicarakan tentang qiyamus sa'ah, tentang terjadinya kiamat. Bagaimana, seperti apa, dan selanjutnya apa yang akan terjadi pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wahai kaum muslimin, ibadallah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Baik yang sughra, tanda-tanda kecil, maupun yang wusta, tanda-tanda sedangnya, dan juga yang kubra, tanda-tanda besar. Sekedar mengulang bahasan kita yang lalu, bahwa tanda-tanda kecil, kenapa ulama menyebutnya sebagai al-alamatus sughra, tanda-tanda kecil, karena tanda-tanda itu qad zaharat, telah muncul, wa ikhtafat, dan telah lenyap. Tapi itu tanda kiamat. Dia telah muncul dan telah selesai kemunculan. Di antaranya adalah bi'tsatun nabi, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada juga yang mengatakan bahwa belum ada tanda kiamat. Tanda kiamat sudah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'istu was-sa'ah, aku diutus dengan kedatangan kiamat itu kahatain, bagaikan dua jemari ini. Beliau tegakkan jari telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Jadi dengan diutusnya khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, an-nubuwah qad inqata'at, kenabian telah berakhir, telah terputus, tidak ada lagi kelanjutannya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan wahyu juga inqata', telah terputus, tidak ada lagi wahyu setelah Al-Qur'anul Karim. Kalau ada yang mengatakan ilham, itu adalah syirik, yang mirip seperti wahyu tapi bukan wahyu pada hakikatnya. Ini maksud dalam hadis itu adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Karena itu siapapun yang mendakwakan kenabian dan kerasulan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah kadzdzab, pendusta besar. Nah, dengan telah diutusnya Rasul, maka pertanda kiamat sudah tiba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwaffiya, telah wafat, berpulang ke Ar-Rafiqil A'la. Tanda yang muncul kemudian lenyap, itu dinamakan tanda-tanda kecil. Termasuk juga insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan di masa Nabi, itu tanda kecil. Selesai sudah peristiwa itu. Sedangkan tanda sedang adalah allati dhaharat wa lam tazal, yaitu yang muncul dan masih tetap ada, bahkan izdadat, bertambah, tazdadu yauman ba'da yaum, bertambah kejelasannya dari hari ke hari. Nah, itu yang banyak terlihat hari ini. Di antaranya adalah banyaknya para pendusta, banyaknya terjadi pembunuhan, peristiwa-peristiwa terakhir orang sedang berjalan di pinggiran jalan menyeberang,
tiba-tiba saja orang menyerang, membunuhnya. Itu kasratul haraj, banyak terjadi pembunuhan, bertebaran perbuatan maksiat, riba menjadi zina, semuanya. Orang-orang yang benar, sebagaimana dalam hadis Nabi, baina yaday sa'ah sanawat khadda'ah, sebelum kiamat tiba itu ada tahun-tahun tipu muslihat. Bagaimana karakter tahun-tahun itu? Apa yang terjadi di tahun-tahun yang disebut oleh Rasul khadda'an itu? Yang pertama adalah yukadzabu fiha as-shadiq, orang yang benar dicap pendusta. Sebaliknya, wa yusaddaqu fiha al-kadhib, pendusta dinilai orang yang jujur. Kemudian wa yuqtamanu fiha al-kha'in, pengkhianat dititipi amanah, diberi kepercayaan. Sebaliknya, wa yukhawwan fiha al-amin, orang yang amanah dipandang pengkhianat, dicap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan di tahun-tahun itu yang berucap, yang berbicara, yang tampil kebanyakan adalah ruwaybidah. Para sahabat bertanya, qila wa ma ruwaybidah ya Rasulullah? Apa itu ruwaybidah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-rajul tafi' yatakallamu fi umurin nas, orang bodoh tidak mengerti tetapi berbicara pula tentang urusan orang banyak. Orang tidak faham, ditanya, bicara. Nah, yang seperti ini kalau kita kaitkan dengan hadis lain, salah satu tanda kiamat itu yang muncul dan masih terus berjalan adalah kasratul jahl, kebodohan merajalela. Bodoh dalam maksud seperti itu kalau kita fahami sekarang kan sekolah orang banyak tinggi, S1 tidak laku lagi, kata sebagian orang. Tapi tampaknya masih laku juga, SMA laku juga ini. Nah, bahkan yang S1-nya tidak jaleh pun bisa laku. Lama-lama kan kita saya kalau merenung-renung itu kok dipabodoh-bodoh suatu orang. Panik kuliah, ambil S2, S3 bertahun-tahun, menulis tesis, disertasi, jungkir balik mencari referensi, melakukan penelitian. Tiba orang tak mengerti, tidak dapat dia doktor honorarium, maaf namanya, doktor honoris causa Nah, kami sejauh negara yuk ini. Anak maginya profesor-profesor dan sebenarnya. Kira-kira mana santiang profesor sekolah dan pada nanti tidak. Bisa nambah sekolah, dia luarnya ada orang hendak bersekolah. Itu negara kini. Nah, kalau lah dia gelar, kan pantang hendak mengecek. Nanti coba lihat sekarang, gelaran apa saja kan melekat saja kemana-mana. Gelaran ustaz, kayak sorban stek atau kopiah teliang stek penyanyi ustaz tu. Nah, buya, syekh, kiai, pokoknya bertebaran. Nah, kita yang melekat-lekatkan itu,
Nah, saya teringat dengan hadis innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu ini intiza'an minan nas, dengan mencabut tiba-tiba dari manusia. Jadi tanda-tanda kiamat itu salah satunya adalah ilmu dicabut Allah, yang tinggal apa? Al-jahlu, kejahilan. Bagaimana caranya? Kata Rasul, tidak dengan intiza', dengan mencabut tiba-tiba. Oh, kalau mencabut tiba-tiba orang sadar. Tapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Diambil ilmu oleh Allah dengan digenggamnya, ditarik satu persatu ulama, diwafatkan. Biqabdil ulama. Sehingga karena sudah wafat, hatta la yabqa alim, sehingga tidak tersisa lagi orang alim. Nah, yang betul-betul alim tidak tersisa lagi. Kenapa? Karena Allah menghendaki ilmu ini sedikit demi sedikit berangkat, pergi, dibawa. Itu makanya kematian ulama itu musibah besar untuk Allah. Tapi sayang, kebanyakan kita baru menyadari perlunya kehadiran mereka itu ketika mereka sudah tiada. Sama orang Minang, boh jo Buya Hamka, setelah Buya Hamka ai bakarang lagunya selamat jalan Buya. Ketika Buya itu berapa tahun Buya ditahan di penjara. Mengarah Minang. Lain sarami pe menonton filmnya wah, pe memprotes Soekarno, bakok bertahan Buya kami. Nah, kini dah lebih dari kebanggaan. Kebanggaan apa? Kebanggaan atas nama saja. Bukan kebanggaan kepada pesan. Amun tak percaya mau bangga dengan pesan. So, pesan Buya Hamka tak laki. Contohnya, acara untuk menyambut gala premier. Ambo kan diundang lah tu. Tak tiba untuk mensosialisasikan saja film itu. Saya bukan tidak setuju dengan film ini. Tidak datang. Kenapa? Film itu walau bagaimanapun kan bisnis lah. Masa iya disosialisasikan di musajik raya, di dalam musajik seperti itu? Lambo tegur tu pengurus masjid raya, ndak mundang. Masih gua di kursi Manado tu, tinggal si cik kursi kosong untuk Gus Rizal, ndak tiba. Masjid ndak untuk itu. Masjid tidak untuk itu. Di antara yang tidak disukai oleh Nabi SAW di masjid ini adalah berbisnis. Karena itu kalau ada orang yang melariskan dagangannya di masjid, boleh dikatakan kepadanya la arbahakallah, mudah-mudahan tak dia gilabun oleh Allah. Lambo sarankan bawa turun ke bawah ke aulanya, mengadi dalam ruang solat, nak dengar. Para pejabat awak kan santiang surang. Ya sudahlah, dak kelendangan, bodak satu. Kemudian dibuat acara, diundang loh. Ya diundang ke bioskop, mau masuk bioskop tu ndak. Kenapa? Walaupun di bioskop tu ndak sadonya haram.
Tapi nang banyak sesudah film biamka tu gambar apa nang tagak di situ. Nah, hanan marumi ambo mulah tabayang kok. Ketika penyambutan tibo, tibolah tari menari. Nah menari sudah nuti aurat. Film ke ditayangkan, film biamka. Nampak kecil tinggalkah pasan biamka kau? Nah, kebanggaan nama sendiri. Tapi lah terlambat. Ketika dahulu Buya Hamka hidup, bagaimana? Nah jadi ketika ulama pergi, dibawa ilmunya. Nah itulah makna dari Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta la yabqa alimun, sehingga tidak tersisa orang alim. Ketika itu fattakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika itu tidak ada lainan alim, diambillah tokoh-tokoh ru'us, orang-orang yang posisinya di atas, entah banyak naik tak jaleh, tapi jelas pada hakikatnya juhal, orang-orang yang jahil. Artinya apa? Zaman ketika itu telah memberi peluang kepada orang karakter. Manusia ketika itu tidak lagi selektif dalam menentukan siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang menjadi tokoh. Makanya kan bahasa-bahasa yang sering keluar tapi kan tidak disadari. Ketika disodorkan pemimpin, jawaban orang nalai bailimu dan cadian. Sebenarnya surang Allah jonang ketujuh dah bodoh. Tapi dari nan banyak mudarat, wah pilih salah seketik mudaratnya. Kan itu sering tak dengar soal itu. Tapi tahu tak kalau dikaitkan dengan alamat tanda hari kiamat, tandanya lah payah mencari orang cadi sebenarnya. Sehingga awak tak paso memilih dan mudaratnya paling ketik. Itu sebenarnya menyadarkan awak tu dengan kondisi bahwa zaman ini sudah semakin mendekat. Saya tersenyum saja mendengar orang begitu. Abah, dah cialah itu sebenarnya 70 ya. Tuh kalau ikut parah, aku parah. Dia ambil lah dan lain tak parah benar ini. Nah kalau dibawakan kepada hadis tadi berarti sudah terbukti kebenaran yang dikatakan oleh Rasul bahwa manusia mau terpaksa atau tidak terpaksa sudah mengambil orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk menjadi rais, menjadi pimpinan, menjadi panutan, menjadi tokoh. Itu dikatakan Nabi fattakhadhan nasu ru'usan juhala. Nah orang yang seperti itu kalau didudukkan di kursinya, layado sagannya, layado malu. Ya, orang bodoh tentu bersikap dengan kebodohannya, bukan dengan keilmuannya. Ditanya pantang, dia nak menjawabnya. Nyolah komandan mah. Fasu'ilu, kan itu kata Nabi. Maka ditanyalah tokoh orang-orang pemimpin-pemimpin yang jahil itu. Fasu'ilu, ditanya mereka. Fa'aftahu, lahnya sampaikan pula fatwa. Saya lihat lagi ni pimpinan pesantren, saya ditanya wartawan, bagaimana tak berkomentar Buya Le tentang Az-Zaitun itu. Apa juga nak dikomentari? Kau tak tugas komentar lah doh. Oh banyak diteliti, tak perlu penelitian lah, sudah dulu MUI meneliti itu. Lah ada kesimpulannya. Sedikit saja orang belajar ilmu
Bisa tak terterima seseorang dan lain seketik saja beraja, nyo jarak-jarakkan solat hanya dengan membaca ayat tafassahu fil majalis. Ayat kemudian inyo kaili. Sudah selesai penelitian, sudah ada saran dan usulan, kesimpulan yang diberikan. Kini tinggal di apa? Tinggal dari kebijakan yang memiliki kewenangan. Kembali ke MUI. Macam gue gara-gara cerita. Nah, selesai. Makanya tanya dak dokumenter, ambo komentari ma biar hari. Jika ditanya kini pemerintah tu mau bersikap tendak. Kementerian Agama tu mau mengambil kebijakan tendak. Kan dibiarkan saja. Semakin jadi-jadi ya. Karena merasa dia untouchable, kan gitu. Dengan berbagai informasi di belakangnya si fulan yang menjadi backing dan sebagainya. Nah, buktikan bahwa negara ini adalah negara yang berketuhanan dan di dalamnya hidup agama. Diakui ada agama, pengakuan terhadap agama itu termasuk di dalamnya menjaga agama itu dari pengerusakan. Nah, tapi lain berani nanti ni ambon nak. Dah ada harapan bahwa mereka akan bisa mengambil sikap. Karena kepentingan ini, kepentingan itu. Akhirnya apa? Umat yang akan menanggung akibat. Sumatera Barat banyak anak-anak dulu yang disekolahkan. Karena orang awak kalau lahdo pesantren bisa nggak sudah itu. Orang awak kan bergabung kok. Nak taat lagi jadi pebisnis nak iyo belum. Ada pesantren orang saleh tapi bisa kayu. Wah, besar abu itu. Masuk anak di situ. Nah, di situ dilatih ini, entrepreneurnya ditingkat macam-macam, tertarik. Nah, sudah diteliti, dikaji. Dan temuan-temuan itu masih ada di MUI Pusat. Bahkan dulu yang mimpinnya Pak Wapres ini. Itu makanya heran dia bahwa ketika beliau berkomentar kaji kembali mengapa? Lihatlah dia dijadikan pimpinan, ayat Al-Quran dia tafsirkan seenak dia saja, agama dirusaknya. Nah, itulah dampak dari duduknya orang-orang yang tidak berilmu sebagai pemimpin. Dan itu adalah pertanda apa? Pertanda kiamat. Betul. Itu tanda alamat wusta namanya. Tanda-tanda sedang. Yaitu yang telah muncul. Belum berakhir. Wa tazdadu yawman ba'da yawmin. Hari demi hari bertambah semakin nyata, semakin jelas. Nah, kalau saya menyimpulkan dari berbagai petunjuk di dalam hadis itu, secara sederhana bisa dikatakan tanda kiamat sedang itu jungkir baliknya nilai jungkir balik. Duto dianggap jujur, jujur dipandang bohong, gitu. Mana istiqamah dianggap sebagai tidak loyal, pengkhianatan, gitu. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, baru kemudian kita bicara kemarin ini alamat kubra, tanda-tanda besar yang telah kita jelaskan. Lan taqumas sa'ah
tidak akan terjadi kiamat sampai kamu sekalian melihat asra ayat. Ada 10 tanda. Sudah kita jelaskan. Nah, kemudian apa hikmah dari semua itu disampaikan oleh Nabi? Bamang kok ndak dipidian saya tiba selenyo. Kenapa diberitahukan alamat-alamat itu oleh Rasulullah? Agar tersentak manusia. Nan talaluk jago lele. Yang terlalai stop dari kelalaian. Itu dikatakan al-yaqazah, orang bangun, bangkit. Jadi kalau sudah mengaji tanda hari kiamat, nan lalai do, nan lalok do, tu nak ngaji dah. Jadi buah pengajian itu bukan catatan dan panuh, itu sarjana nama itu. Kalau sarjana kan panuh catatannya tu. Buku kuliah susun elok-elok. Tapi kalau mengaji, apa yang dapat? Itti'az, kesadaran. Bangun dari kelalaian. Tapi untuk bangun itu ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berhenti dari kelalaian. Mana 3 syarat itu? Yang pertama adalah ma'rifatun ni'am. Mengenali anugerah Allah yang telah tercurah kepada kita, kehidupan yang selama ini telah diberikan, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Mereka nikmati hidup, mereka nikmati fasilitas kehidupan, tapi mereka lupa siapa yang memberi. Dia orang baru sadar dari kelalaian ketika dia mengetahui bahwa dia telah tidak henti-hentinya menerima curahan karunia. Tapi kalau setiap nan dapat disandarkan juga ke diri awak, kalau bahasa orang Minang manden tari, kalau ndak dek den, tu kan dek karena den. Waden ko kalau ndak dek den, kalau tu sebantah manden ko, ndak sadar bahwa den itu tidak bisa apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sesuatu itu sampai kepada. Dalam hadis, apa nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, wahai nak, aku ajarkan kepada engkau kalimat, beberapa patah kata, jika engkau menghafalnya akan bermanfaat untuk engkau di sisi Allah. Di antaranya itu apa? Law anna an-nasa, kalau seandainya manusia seluruhnya ijtama'u bersepakat ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk mendatangkan suatu manfaat kepadamu. Sepakat orang ini semuanya. Wa agila pa'tu'an, wa antana kena sesuatu. La yanfa'u, mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat itu kepadamu illa kecuali kalau bima kataballahu lak, kecuali kalau manfaat itu memang telah tertulis itu menjadi jatahmu. Kalau orang mengerti hadis itu, hilang dangki dari hatinya. Bahwa itu Allah tidak pernah keliru bagi rezeki. Dan untuk awak tidak untuk orang, dan untuk orang tidak untuk awak. Nah, jadi nama pacu mencari kursi itu kalau tak dapat, jangan elo-elo kaliang lu. Tak perlu datang batu. Dan keduduk sini lah maktub. Karena dulu tak bisa menerima. Ala lain-lain segalanya.
Wah kok begitu tu Pak? Caleg gagal ya. Tidak akan keliru. Betapapun orang bersepakat ayanfa'uka bi syai'in, memberikan manfaat kepadamu, keyuka untuk apa saja. Tapi kalau tak tertulis itu menjadi milikmu, la yanfa'u. Tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan sampai manfaat itu kepadamu. Sebaliknya juga begitu. Mereka sepakat ayadurruka untuk memudaratkan engkau, menyampaikan suatu kesengsaraan, kecelakaan, mudarat, kejahatan, keburukan kepadamu. La yadurru, mereka tidak akan mencelakakan engkau. Tidak akan sampai mudarat itu kecuali kalau memang kataballahu lahu. Nah, orang keiri kalau yakin dia itu dapat dia awak dan iko dan rencah dia orang iko dan jatah awak dia ba'ana awak kabu sawo merangkul dan itu tidak itu jatah awak tak kedapet je dah. Posisi awak di bawah posisi orang jatuh ya itu dan jatah awak. Untuk saat ini kau berikhtiarlah, tapi jangan timbulkan iri dan dengki di dalam hati. Kenapa? Karena Allah telah menguntukkan masing-masing. Makanya kalaulah dapat anan usahakan syukuri. Dan pada tahap itu ridai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia ketika dia ingin sadar di dalam hidup ini, apa yang pertama sekali harus dia lakukan adalah coba periksa apa yang telah dijalani, dipakai dalam kehidupan ini. Siapa itu yang punya, dari mana datangnya. Nah, kalau sudah tahu bahwa itu adalah nikmat Allah, berartilah melangkah ke langkah pertama untuk sadar. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah memahami dan menyadari bahwa kita lalai di dalam mensyukuri nikmat itu. At-taqsir. Lalai. Oh, kalau yang baca alhamdulillah ya, tak cukup je alhamdulillah. So, syukur itu pada hakikatnya amal, bukan hanya qaul, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bapak dan ibu-ibu, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu hakikat syukur. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba," dalam surat Sabah ayat 13. Di situ kita temukan ada kalimat ya'malu ala Dawud syukra. Supaya jangan ada yang merasa bahwa telah mensyukuri Allah dapat sakit alhamdulillah. Itu baru muqaddimah dari syukur. Alhamdulillah. Karena syukur itu pada hakikatnya adalah berbuat, beramal. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur.
Para jin itu membuatkan untuk Sulaiman gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Begitu nikmat Allah kepada Sulaiman. Sehingga golongan jin tunduk dan patuh kepadanya, melayani. Apa kata Allah kepada Sulaiman yang merupakan anak cucu Daud, keluarga Daud alaihissalam? I'malu, dan bukan qulu, bukan katakan, tetapi i'malu. Apa makna i'malu? Beramallah, lakukanlah perbuatan yang menunjukkan kesyukuranmu wahai keluarga Daud. Bekerja. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur itu bekerja, beramal. Jadi kalau orang betul-betul menyadari bahwa nikmat Allah tidak putus-putus kepadanya, tidak henti-henti, tidak cukup angka-angka yang ada sekarang, walaupun sampai triliun, dia triliun alaih. Dia itu ada jual tak? Nah, itu hanya cukup itu petong utang negara awak sini tu. Kalau untuk metong nikmat, tidak cukup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa maknanya? Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu melakukan ihsa. Apa makna ihsa? Yaitu mengumpulkan ukuran-ukuran untuk menjumlahkan. Tidak ada kemampuan. Barang nikmat telah diterima, tak ada ukuran yang bisa dipakai oleh manusia untuk menilai, mengukur jumlah besar, luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah dekat dengan salah seorang pimpinan Bank Indonesia Padang ni. Saya masih ingat nama beliau, Pak MD Sugiarto namanya. Nah, saya kan rutin waktu itu ngaji di sana, dan beliau adalah termasuk orang yang rajin hadir. Beberapa kali beliau tidak hadir. Saya heran, kemana nih bapaknya? Tidak lama setelah itu, mungkin ada 1 bulan ya, setelah itu beliau hadir. Beliau cerita, maaf Buya, saya tidak hadir. Kenapa? Saya operasi. Operasi apa, Pak? Operasi jantung. Di mana? Singapura. Jadi rupanya saya masih ingat angka-angkanya. Beliau katakan, operasi saya itu 3 jam ya. Nah, sementara jantung saya ini dioperasi, kan perlu peralatan tuh untuk pengganti jantung memompakan darah itu. Ternyata itu disewa ya. Saya katakan sewanya berapa per jam? Berapa harga sewanya? 60 juta. 60 juta sejam waktu itu. Berapa lama? 3 jam operasi. Berarti cuma untuk sewa jantung saja, jantung buatan itu, pemompa itu 180 juta. Tapi kira-kira mau awaklah berapa jam dipakai jantung? Orang kira-kira. Acok kali 60 juta, diskon lah 50%. Apa bagi ini? Nah, benar kan apa yang dikatakan oleh Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin membilang, mengumpulkan bilangan untuk menghitung nikmat Allah, memberikan nilai berapa yang telah kamu terima, la tuhsuha, kamu tidak bisa melakukan ihsaiyat,
tidak bisa memberikan ukuran jumlahnya saja tidak bisa, apalagi ukuran nilai. So, nilai itu kan tergantung dengan jumlah. Nah begitu. Nah apa konsekuensi dari nikmat itu? Syukur. Nah syukur itulah yang kita lalaikan selama ini. Jadi orang yang ingin sadar harus menyadari terlebih dahulu taksir. Apa makna taksir? Kurang. Lalai dia dalam mensyukuri apa yang telah dia terima. Jadi awak assalamualaikum menampung banyak. Nah syukur yang kita lakukan selama ini apa? Hanya berucap alhamdulillah. Tapi diimbangi dengan amal sebagaimana perintah Allah kepada Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya'malu ala Daud, beramallah wahai alu Daud syukran, sebagai syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Ditunduknyakan jin kepadamu sehingga mereka bisa membuat gedung, membuat berbagai macam untukmu. Ya'malu. Nah inilah yang lalai. Selama ini nikmat Allah kita terima, tapi Allah didurhakai juga. Nikmat Allah tidak henti-hentinya, tetapi Allah didurhakainya juga. Saya ketika berhadapan dengan jamaah haji sering berkata, "Lapa talbiyah bu?" Allah ya. Nah, apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik. Ini. Dan saya tanya, lain ngerti bu makna labbaik? Nah. Labbaik itu adalah apa? Ijabah, jawaban, muwafaqah, menyetujui dengan segera minal adna, dari yang rendah kepada yang tinggi. Itu labbaik. Mengiyakan, memenuhi panggilan yang tinggi dari kita, kedudukan. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar jadi. Labbaik itu mengiyakan dengan tadhallul, dengan rasa rendah, rasa hina kita dibandingkan dengan yang menyeru. Labbaik. Nah, cuma kalau ditanya, Assalamualaikum, lain model itu sikap awak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memanggil untuk pergi umrah dan haji saja? Allah memanggil kita untuk datang ke tempat ini melalui suara muazzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lain labbaik dia dewa. Allah memanggil para agniya untuk turun menanggulangi rintihan tangisan para fuqara dan masakin. Lain labbaik dia dewa. Allah menyeru para ruasa, para pemimpin, orang-orang yang diberikan amanah untuk turun tangan mengangkat kezaliman dari orang zalim atas yang mazlum. Lain labbaik juga. Di antara tawa bangka telinga ndak ditibau saja. Dia agih kewenangan untuk menegakkan keadilan, dengan kewenangan itu dia berbuat zalim. Dia agih kekayaan bukannya meringankan orang, malah dengan itu dia congkak dan memandang rendah orang lain.
Nah, kemana syukur wahai kaum muslimin? Apakah cukup dengan alhamdulillah sedangkan amal perbuatan tidak menunjukkan bahwa kita sadar bahwa nikmat yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi ada lagi syukur yang lebih. Dengan kondisi seperti itu, lah bertahun-tahun dek durako, kewajiban banyak yang dilalaikan, maksiat tak tentu batiannya balantuang saja sadar. Ada lagi yang patut yang tidak bisa kita nilai lagi. Nikmat. Nikmat apa? Nikmat taubat. Terbukanya pintu taubat walaupun manusia datang membawa bergunung-gunung dosa atas kesalahan dan maksiat. Jadi ketika awak pandai membaca astaghfirullah, pandai menangi atih dosa nalawak kerajokan, itu nikmat dan indah lu ternilai itu. Kalau dibawalah kesalahan itu ke manusia, coba bapak dan ibu-ibu. Ada orang salamualaikum, nak putih-putihnya, awak babu elok kayaknya, susahnya dibantu, sampiknya di lapangan. Nah, pokok ndak elok tayang ditegar. Begitu jo sayang awak menantu. Tapi ternyata di belakang awak difitnahnya, awak dicaci makinya, nyomentai bila awak keterangan untuk mencelakai awak. Tu tahu awak tu. Kalau tiba di manusia model itu, sudah itu tibanya peminta maaf di hari raya. Aba perangai manusia kira-kira menerima. Ambo khawatir alun masuknya pintu pagar aja pijak alaman rumah dan. Itulah manusia. Tapi perlakuan awak ke Allah lebih dari itu tu. Lebih. Buat maksiat dia apa? Dia nikmat yang diberikan. Mata dan jelalatan mencalik dan haram anugerah Allah. Mulut yang dipakai untuk menggunjangkan orang, pemberian Allah. Dan dilarangnya wak kerajaannya. Jadi manusia berbuat durhaka dengan karunia Allah. Coba bayangkan. Untung. Kita beruntung sekali. Allah afuun, rahimun, ghafur, tawwab. Sehingga betapapun lau ja'al abdu, seandainya hamba datang bikra dengan sepenuh, malah dalam riwayat lain walaupun dhunubuh sampai ke ananis sama, sampai ke puncak langit sekalipun, tapi datang dalam keadaan sadar bahwa dia telah lalai, menyesal atas semua itu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Itu syukur dulu itu. Apa awak mengecekkan pandai awak bersyukur? Jadi kalau kata Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kembali ke surat Fatir tadi. Apa penutup ayat itu? Wa qalilum min ibadi. Qalil maknanya sangat sedikit dari hamba-hambaku asy-syakur yang benar-benar pandai bersyukur. Nah, kalau orang pandai bersyukur, dia akan beramal. Nah, lihat Nabi SAW. Apa jawaban beliau ketika ditanya oleh istri beliau, kenapa engkau beribadah seperti ini? Karena salat malam hari, bangun sampai tawarramat qadama, sampai membengkak kaki beliau.
Apa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Alaysa qad ghafarallah, ala qad ghafarallah, bukankah Allah telah menjaminkan, memberikan jamunan ampunan untukmu, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, apa yang lalu, apa yang kemudian. Itu kalau Nabi berdosa. Nabi kan tidak berdosa, ma'asum. Nah, tapi apa jawaban Rasul? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Apakah saya tidak senang saya bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Banyak ke itu, tidak qalil. Kata Allah dalam surat Fatir, qalil, sangat sedikit. Nah, itulah kelalaian kita, taksir. Taksir, kurangnya selama ini. Kalau nikmat tak mau putih-putih, taruh. Tapi urusan mensyukuri ya sangat kurang. Nah, orang yang ingin tersadar adalah orang yang melihat bahwa dia lalai dalam mensyukuri nikmat. Apapun lalai, tidak banyak yang dia lakukan. Jangankan mensyukuri dalam bentuk amal, dalam bentuk qaul saja. Membaca zikir sesudah salat saja, entah apa bunyinya tak jalih dah. Amlah lamlah. Adulah nombor helak. Oh, hati kan kancang dah. Nabi kan tak nyampe hati saja. Kan lisan disuruh. Iya, zikir qarbu itu tersuruh, ya. Tapi zikir lisan itu pelihara an-nutqu, ucapannya. Kama kata kajak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau tidak adik terkajak, sallallahu. Apa? Latihlah lidah itu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu baru berucap saja. Belum lagi syukur dalam bentuk amal. Anda juga mengaku lalai. Akui saja lalai. Kemudian yang terakhir syarat dari yaqazah, orang mau bangkit itu apa? Istiqamah di dalam hidayah. Kenapa kita baca ihdinas siratal mustaqim? 7 kali. Bapak dan ibu, satu-satunya menurut nomor doa yang wajib dibaca oleh seorang muslim itu doa dalam Al-Fatihah itu. Wajib dibaca itu. So, kalau tidak dibaca itu tidak sah salat, kan begitu? Apa isi utama dari doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah. Ada yang bertanya, "Ya, awak kan orang Islam. Maka minta hidayah je lagi. Apa awak alunjur lagi di jalan hidayah apa?" Nah, saya mendengarkan seorang ahli bahasa menganalisa ini, ahli bahasa Arab. Beliau mengatakan bedakan antara ihdina as-sirat dengan ihdina ila sirat. Jadi rupanya kata hada yahdi itu membutuhkan objek dalam 2 bentuk redaksi. Yang pertama kata orang ahli bahasa Arab muta'addi binafsihi namanya, tanpa ilah. Ada yang pakai ilah. Jadi ada yang pakai ilah. Apa beda
antara yang pakai ila dengan yang tidak pakai ila. Kata beliau begini, dan saya tertarik dengan analisis beliau itu. Kalau pakai ila itu pertanda orang itu tidak berada di jalan. Itu kalau pakai ila. Orang itu tidak berada di jalan. Jadi kalau pakai ila, apa contoh? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila, pakai ila, yahdi man yasha' ila. Perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Nah, begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila. Nah, apa makna hada ila? Orang alun berada di jalan minta petunjuk, ma jalan, itu pakai ila. Contoh, awak tak tahu ma jalan ke Bukit Tinggi, katanya ya di ini ila tarik Bukit Tinggi. Oh nak siko jalan depan, apa pai ke sinana masuk jalan itu, atau baru jalan itu. Itu pakai ila. Tapi kalau tidak pakai ila seperti dalam Al-Fatihah, ihdinas sirat, bukan ihdina ila sirat, itu maknanya orang tadi lah di jalan, nulah di jalan itu. Cuma baru kok minta petunjuk karena nyo sadar di jalan itu banyak orang jauhnya. Di ma keloknya tentang ma lubangnya, di ma tanggulnya, ma kiri kanan dan babayo. Nah, itu makna ihdinas sirat. Artinya apa? Kita telah berada di jalan yang lurus, yaitu Islam. Tetapi kita tahu bahwa berjalan di dalam jalan Islam itu banyak godaan. Banyak godaan. Banyak bahaya yang menghadang kita di jalan dan di pinggir jalan. Nah, karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan petunjuk bagaimana supaya selamat berjalan di jalan yang lurus. Nah, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan dari apa yang beliau bawa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaikan siratal mustaqim, bagaikan jalan yang lurus. Itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, daraballahu masalan. Perhatikan contoh yang dibuat oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an jambatai sirati sura, di dua sisi jalan yang lurus itu ada sur, ada pagar. Fiha
abwabun mufattahah. Pada pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Jadi pintu tidak pakai daun pintu, tidak tertutup. Wa 'alal abwabi, dan di atas pintu tadi sutur murkha, ada kain tirai yang terulur ke bawah. Jadi rupanya penutup pintu itu cuma apa? Kain tirai saja. Pintu tidak tertutup. Kemudian wa inda ra'sis sirat, di depan jalan itu ada da'in yaqul, ada yang berseru, istaqimu 'ala sirat wa la ta'wajju. Hai, yang masuk ke sini lurus ya, jangan berbelok-belok. Berjalanlah manusia yang memenuhi panggilan untuk berjalan di jalan itu. Ketika mereka berjalan, ternyata ada warning di atas jalan itu. Setiap ada hamba yang mencoba-coba untuk membuka tirai tadi. Jadi manusia kan itu perangainya. Anak terlampau, nak buka tu. Ani tagahan, tu nak ketujuhnya nafsu. Nah, kalau ada yang mencoba-coba untuk menyingkap-nyingkapnya, boleh sebaliknya, ada warning. Di atas jalan itu ada peringatan, la taftah, waihak. Ada yang memperingatkan, hei celaka engkau, jangan engkau buka, in taftahu talij. Kalau engkau singkapkan itu nanti kamu terjerembab masuk ke dalamnya. Itu ada yang memperingatkan. Nah, kemudian Nabi SAW fassara, menafsirkan perumpamaan itu. Apa tafsirnya jalan? Apa tafsirnya yang mengajak? Apa tafsirnya yang memperingatkan itu? Kata Nabi, an-sirata huwal Islam. Jalan yang lurus itu perumpamaan atas Islam. Itu jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita bawakan hadis ini maknanya, berikan kami hidayah Islam. Tapi wakala masih Islam. Iya, karena itu tidak pakai ilah. Di dalam Islam kita harus mawas diri. Tidak sedikit orang yang ingin menjauhkan kita dari Islam. Karena itu jadilah banyak yang mengaku Islam, perangainya tidak seperti orang Islam. Nah, hidayah untuk menjaga awak jangan serupa itulah nan wak minta tu 70 kali tu. Nah, tapi keluar musajid lain no perangai. Alai berpengaruh kira-kira solatnya tadi tu. Minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Di antara nangka mencelak kau awak walaupun awak Islam bergunjiang. Itu salah satu. Harusnya keluar musajidnya sambil berjalan ke rumah dia tolak laki orang. Acaranya. Nah, dari hal-hal seperti itulah setelah kita berada di jalan yang lurus, ternyata berjalan di jalan yang lurus itu banyak godaan yang akan menyimpangkan itu. Jadi makna as-sirat apa? Al-Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annal abwab al-mufattahah. Pintu yang terbuka itu apa? Itu maharimullah. Itulah yang diharamkan oleh Allah. Jangan diampi-ampi. Nah, supaya awak jangan mudah terambau. Kita tahu terambau. Anak muda kini tidak tahu nak terambau. Dulu berita auto terambau di Jawawi, terambau. Ya. Supaya jangan terjerembab ke dalam jurang yang haram itu, Allah agih batih.
Baku nak ditutup habis pintu tu Allah biar Pak Doh tanya. Itu untuk ujian kau. Si anak patut masuk surga atau tidak. Kalau lah tertutup sadonya tu sadonya. Tak ujian dia. Nama hidup kau adalah ujian. Tapi Allah sayang kau jangan sampai masuk terjerembab ke dalam jurang. Karena itu diberi tanda, diberi alamat, diberi batas. Itu kata Nabi, itulah as-suturul murqa hududullah. Itulah batas-batas. Nah, kemudian siapa yang berseru di awal jalan mengajak kita untuk menempuh jalan itu? Al-Quran, kata Nabi. Itulah Al-Quran yang menyeru kita. Nah, terus namagih peringatan setiap orang nak ingin menyingkap tabir tadi siapa? Wa anna da'i min fawqihi wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Yang akan menegurnya ketika dia mencoba-coba menyingkapnya itu adalah yang akan memberikan peringatan yang dititipkan oleh Allah dalam hati setiap orang yang beriman. Itulah qalbu. Awak menyebutnya hati nurani lah macam-macam. Bakatonya tu jandai. Tapi dia awak acuk babai kan saja. Jangan-jangan. Taruh salah. Awak kalau muda lalu sampai puluh lalu. Sampai puluh salat-salatkan dia awak. Bakato. Nah. Jadi apa makna ihdinas sirat? Yaitu minta agar dalam perjalanan kita sebagai muslim ini dibimbing oleh Allah. Diteguhkan langkah awak. Jangan menyimpang. Jangan berbelok. Mawas dengan segala godaan. Nah, orang yang ingin tersadar dengan kondisinya, walaupun dia dapat kaji berbagai macam, tapi kalau tidak ada tiga hal itu, yang pertama tadi dia mengetahui bahwa yang dia terima adalah nikmat yang tidak terhitung. Yang kedua, dia lalai dalam mensyukuri itu. Yang ketiga, bahwa hidayah yang telah dapat harus dia pertahankan, dijalankan untuk keselamatan. Tidak ada. Kalau nanti gue itu tidak ada, tidak amuhnya sadar. Orang akan terus saja mengaji-ngaji juga. Tidak singgah kaji. Mengaji juga. Masuk telinga suap, keluar telinga suap dia. Kalau lari keluar telinga kida, lari lalu namanya. Kau tidak lalu, melantun balik. Nah, jadi kajian tentang alamatus sa'ah ditangkap dengan itu. Itu galih penampuangnya tu. Kalau tidaknya berserak. Ipayah sebu ya ustaz mencurahan. Kalau tak ada penerimanya tak ada. Tak ada penerima tu ya qazah namanya, kesadaran awak. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bah, kok assalamualaikum dia mengaji go tapi perangai tak berubah." Tak ada ke di pengan. Panik dia mencorek saja. Tak ada penampuang jadinya. Tu berserak sekali. Ada bawa pulang. Tak ada tu. Paling galak orang galak ini. Kesadaran itu dari mana? Bukan dari luar, dari dalam. Kalau orang bertanya, "Bana kok orang pergi umrah, pergi haji di Makkah tu kok sadar orang sadar?" Karena kesadaran itu dari luar banyak. Nah dari dalam tidak ada yang tertampung. Sehingga ketika di Makkah, alun dia azan sejam sebelum azan. Lah timbul saja. Nah, pulang dari umrah, pulang dari haji. Salat zuhurnya lampi dah ke tuasa. Kenapa begitu? Karena kesadaran itu tidak dari dalam. Nah, kesadaran dari dalam itulah penampung curahan ilmu. Jadi itu tidak sado nanti bom dapat. Oke, suatu saat saya ingin cerita bapak dan ibu.
Ada seorang murid Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia sudah berpuluh tahun mengikuti Imam Al-Ghazali. Setelah sekian lama dia belajar, dia tulis surat ke gurunya, ke ustaznya, Imam Al-Ghazali. Ya Ustaz, wahai guruku, berikanlah aku petunjuk. Apa yang akan saya pegang? Dari sekian lama saya mengikutimu, dan kamu pacik. Dan disuruh aja mau balik ke kitab engkau tabah mana. Banyak mana. Ihya dan lain-lain itulah panjang tuh. Amat konyol dibalik surat itu. Nah, surat balasan itu yang kemudian menjadi kitab kecil. Ada nama judul nama kitabnya Khulasatut Tasanif namanya. Kesimpulan dari seluruh karangan. Ada nama kadang ayyuhal walad, karena memang di dalam surat itu ya walad, ya anak. Nah, salah satunya adalah mukaddimahnya saja, karena mungkin sampai ke ujung, biar hari waktu sampai sore ini. Nah, pangkanya kam hafizta, baranalai engkau apa min nasaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya nak jangan siu-siu saja engkau selama itu mengikuti mu. Ana lay dapat dan engkau dari nasihat Rasul. Artinya apa? Kalau kita jabarkan maksud beliau, petunjuk-petunjuk Nabi untuk kita berkeislaman itu dengan benar, itulah yang paling berharga. Cuma yang ditanyakan, lai engkau sadarilah engkau dapat selama itu. Nah, so, kalau engkau telah mendapatkan itu, fala hajatana, tidak ada hajat engkau untuk nasihat ambo dayo. Bayangkan, kalau orang sebenarnya sudah punya kesadaran itu, sebenarnya nasihat ulama, nasihat siapapun tidak akan terlalu penting betul. Kenapa? Bukan berarti tidak butuh kita dengan ilmu. Artinya apa? Nasihat ulamanya pembuka saja pada orang itu, pengantar saja. Kenapa? Karena di dalam dirinya sudah ada kesadaran yang berisi air yang jernih, yang begitu mudah untuk memantulkan nasihat manapun. Orang yang fikirannya jernih, kesadarannya ada, alam semesta saja dipandang jadi pelajaran dia. Alam tekambang jadi guru. Guru apa? Ini banyak alam tekambang jadi guru, tapi tak guru nambah air. Dan ini kecil nak muda kini alam tekambang tak jadi guru deknya. Nampak orang tak berkain di barat, dia tetangga lah kainnya. Gitu. Jadi guru, jadi pelajaran yang baik. Kenapa? Karena dengan kejernihan fikiran dan kesadaran akan hakikat kehidupan. Itu yang diingatkan. Kalau engkau telah mendapatkan itu, engkau tidak butuh. Kenapa? Karena petunjuk Islam itu cukup sebenarnya. Jadi keberadaan ulama yang membukakan jalan. Akhirnya tidak jalan saja, bukan dibimbing sampai ke jalan keluar aja balik.
Ibimbiang mana kasih ko yung ajan pepe siko iko banan. Ketika tiba saatnya harus mengamalkan ilmu tadi, lapeh balik. Dan mau berulang kali juga suruh jamaah lah barangkali ikut kajian sabar. Tiba di saat kesabaran itu dituntut, hilang tuh. Allah sudah itu barunya sadar beliau tuh. Maaf ya petang tu hilang sabarmu. Ketika itu tu terpakai kini tak perlu dah. Semuanya Nabi SAW ketika beliau mendekat ke seorang ibu wanita yang kehilangan kerabat, mungkin anak yang disayanginya, mungkin dia meratap atau apa, ditegur oleh Nabi dari belakang. Ya amatallah isbiri, wahai bu hamba Allah, bersabarlah. Tanpa dia menoleh, tanpa melihat, dia tidak sadar bahwa itu Rasul. Dijawabnya, innaka lam tusab bi musibati, tentulah yo engkau nak kena musibah serupamu. Kalau bahasa awak itu, nah orang nama rasul tak sampai orang mencari kita. Ambo nama rasul. Kemudian Nabi pergi saja. Kadang menasihat jenis seperti itu tak mau panjang-panjang. Awak kan acok mulai itu. Lah mestinya singkik nasihat diperpanjang mana. Tiba suruh panjang-panjang singkik mana loh. Kamu kan acok disuruh bagi nasihat pernikahan. Paling malih mau datang. Pengana tak jawab pun kan dia nasihati. Kadang-kadang kan kalau bunuh panjang-panjang nasihati mempelai berdua. Tak jawab pikiran ketika itu. Panjanglah nasihat awak tak bupik di dalam. Nah, itu suasana tak tepat. Kalau diteruskan, Nabi pergi saja. Kemudian berbisik orang kepada ibu tadi. Atadri namanya qail. Bu, tahu tak kau siapa tadi namanya cik? Nah, bu tadi enggak. Nah, ke Rasulullah. Tadi Rasulullah itu nama bisik dan kau terkejut, dia malu, bercampur dengan rasa bersalah. Berdiri dia cari Rasul, pergi ke rumahnya, tidak ada penjaga pintu Nabi. Begitu Nabi SAW langsung dia dan bertemu dengan Rasul. Apa? Ya Rasulullah, inni sabar. Ya Rasulullah, saya sabar. Di situlah keluar hadis Nabi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika hantaman pertama musibah tiba. Di situ sabar. Lakinya di sini tuh. Kalau 3 hari sudah itu panderan sabar saja. Berat. Bagi orang yang pernah melalui berat, saya terasa betul ketika kehilangan amak almarhumah Parik. Nah, jadi beliau kepai itu Parik mana? Tidak tertahan. Nah, tapi ketika ialah yang terbaik. Akhirnya ya Allah, aku reda kalau memangku permintaan engkau dan siku tibonya. Mau terima dengan keikhlasan. Selesai menangis, balik ke tempat beliau pahit. Saya itu tidak ada keluar lah. Cukuplah sudah. Terima. Berat, bukan tidak berat. Tetapi disitulah terpakainya kajian. Jadi ilmu dan ibu-ibu dan bapak-bapak tuntut setiap minggu, setiap hari, setiap sanjo. Kadang tak terpakai begini. Karena itu ilmu itu adalah senjata bagi kita menghadapi persoalan kehidupan. Cerita orang istiqamah. Kalau
Kalau di masjid saja bisa cerita istiqamah, banyak ke istiqamah, ya salat, selesai. Istiqamah itu kan bisa teruji benar tidak atau ada atau tidaknya istiqamah dalam kalbu ketika fitnah datang mendera. Lainnya bertahan benar. Cerita ikhlas. Cerita ikhlas kan di saat situasi tidak membutuhkan. Wah, tulus mana menolong orang. Orang telok Jawa, senang hatinya kawa, nya pandai lo mau kasih kawa. Yalah, bantu ringan awak sedang banyak lo, alhamdulillah. Ya sedang ikhlas. Tapi coba orang tu butuh perangainya dulu kawa modeliko. Tapi awak dan bisa dari sisi kemungkinan lahiriah dan bisa melakukan alai ikhlas juga tak. Jangan bagi apa perangai nalamu coba yo pikir dulu. Nah, jadi kaji dan diterima Bapak dan Ibu akan terpakai di dalam hidup. Tetapi kita tidak tahu kapannya. Atau makanya dikecen de ulama, ilmu tu tiba di badan awak jangan dibuat mati. Jadikan dia hidup pula. Sabati Jawa, kama berjalan ikut Jawa. Ketika kondisi menuntut dia untuk hadir, hanya dulu. Itu orang berilmu. Tapi kalau ilmu tu tekana atau tertinggal di buku, namun cerita buat pendekar singkarak begitu. Lah bangka baru bisa mengelak jadi. Ilmu tadi tidak terpakai. Nah begitu pula dengan ilmu tentang alamatus sa'ah. Di dalam kehidupan kan dicari ada ini. Oh cerita tentang bagaimana hilangnya rasa malu. Orang berusaha tampil dengan berbagai macam penampilan tidak peduli tuntunan agama. Salah satunya adalah wanita akan berpakaian seperti apa pakaian asnimatul bukhti. Kepala mereka bagaikan punung onta, tinggi berbagai macam. Nah, ketika godaan itu datang, di saat itulah ujian itu tiba. Nah, lain ilmu tadi terpakai itu enggak? Aku nak bisa memulai. Batu, lado. Anak-anak muda, anak-anak gadis diajar di sekolah bagaimana berhias secara islami, berbagai macam, bagaimana menjaga solat. Ya mungkin dalam kondisi lapang dia jago. Ketika dia balik, dia jadi anak daro. Lah 2 jam dia make up, tiba ke zuhur. Apa kira-kira? Alayado nak kaji melalaikan solat tadi tekana adiknya. Lai tekana adiknya bawa pembeda antara iman dan kufur ke solat. Lai tekana adiknya nak firman Allah wailul lil musallin. Nah kalau lai tekana berarti ilmu tu hidup dalam diri. Nah jadi nan barik di dalam baraja bukan menghadiri pengajian dan mendengar pengajian. Bukan itu nampak ya. Nan sulit adalah menjadikan kaji itu menjadi bahagian dari hidup awak dan tubuh awak. Nah itu nan barik. Nah itu nan akan dilatih taruh. Karena dengan itulah keselamatan. Nah setelah kita mengkaji tentang kesadaran akan hakikat kehidupan saat ini dan memang telah terlihat bukti yang ditunjukkan oleh Rasul tentang hari kiamat, tanda-tandanya, baru kita bicara tentang kiamat itu.
ba'da yaftadiha amrun nas bi zuhurid dabbah, setelah manusia terungkap kenyataan mereka dengan munculnya dabbah yang bisa bicara. Kemudian mulai terpisahnya antara orang mukmin dengan orang kafir. Ketika Dajjal muncul, ketika Ya'juj dan Ma'juj, kan kita sudah jelaskan itu. Tidak bercampur itu antara iman dengan kufur, mukmin dengan kufar. Dalam keadaan seperti itu, yursilullahu ta'ala rihan tayyibatan yamutu biha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Dalam keadaan sudah seperti itu, diutus oleh Allah, didatangkan oleh Allah angin bertiup yang tiupannya terasa lebih lembut dibandingkan sutra. Dengan kedatangan angin itu, maka matilah setiap orang yang ada sedikit saja di dalam dadanya keimanan. Mati seluruh orang yang beriman dengan rih. Jadi kalau ada cerita kiamat itu nanti gunung meletus, benar, seluruhnya akan hancur, iya. Tapi yang akan tertimpa oleh itu siapa? Bukan mukmin. Karena orang mukmin telah tiada dengan kehadiran rih tayyibah, dengan angin harum yang lembut, yang lebih lembut dari sutra bertiup. Ada riwayat dari Yaman datangnya, mengambil. Dengan itu Allah jadikan itu sebagai penyebab, sebagai pertanda kematian seluruh mukmin yang ada, walaupun mithqalu dzarratin, walaupun sebesar biji sawi. Kalau dalam terjemahan orang kita, keimanan dalam hati seseorang akan mati ketika angin itu bertiup, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang tinggal ketika itu? Orang-orang kafir. Dari mana kita mendapatkan keyakinan itu? Dari Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Apa kata Nabi? Annallah yab'athu rihan minal Yaman alyan minal harir fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqala habbatin minal iman illa qabadat. Allah mendatangkan angin bertiup yang lembut melebihi sutra yang berasal datang dari Yaman, dan ketika itu tidak ada seorang pun yang masih ada keimanan di dalam kalbunya, walaupun sebesar biji dzarrah, biji sawi sekalipun, melainkan qabadathu, digenggam nyawanya, artinya datang kematiannya ketika itu. Nah, wa hakadha, dan demikian, la yabqa ala wajhil ardi illa al-kuffar. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini melainkan orang-orang kafir. Nah, ketika itu fataqumu alaihimus saa'ah, baru kiamat terjadi. Nah, jadi kini kalau terjadilah kiamat dalam waktu dekat, awak nak mati di ketika angin bertiup atau sudah itu? Lain tak ada nanggak lebih panjang pilihan ilmu. Lebih panjang tu kufar yang ini. Nah, jadi di saat kiamat itu datang, orang mukmin selamat dari peristiwa itu. Kenapa? Mereka telah tiada. Nah, itulah makna kalau kita fahami hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqal
hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Nah, tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang menyebut di muka bumi ini Allah Allah. Nah, selagi ada yang masih berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kiamat belum terjadi. Kenapa? Karena ketika kiamat tiba, sebelum datangnya, di saat angin bertiup, angin sejuk sepoi yang lebih halus dan lembut dibandingkan sutra itu, telah menggenggam nyawa orang-orang beriman, walaupun sedikit keimanan saja di dalam kalbunya. Jadi benar-benar yang akan menghadapi dahsyatnya hari kiamat dengan segala peristiwa yang tidak terbayangkan itu adalah kufar. Jadi kalau ingin selamat dari dahsyatnya itu, jago iman. Jangan dipadian iman itu dicuri orang. Dalam kondisi bagaimanapun, iman itu yang paling berharga. Jangan mau ditawar dengan apapun. Tawaran PT kah, jabatan kah. Jangan. Allah tuh sampai di situ dulu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.